Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Hafiz Syahri dengan NIM 32031311054. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi Stambul 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penginderaan jauh sebagai salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah penginderaan jauh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Andes Ali Nurman MSc dan Bapak M. Taufik Rahmadi SPD MSc. Baiklah, langsung saja saya mulai mengenai tentang metode penginderaan jauh. Menurut Wikipedia, penginderaan jauh atau disingkat inderaja adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, kapal, atau alat lain. Contoh dari penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Di masa modern ini, istilah penginderaan jauh mengacu kepada teknik yang melibatkan instrumen di pesawat atau pesawat luar angkasa dan dibedakan dengan penginderaan lainnya, seperti penginderaan medis atau fotogrametri. Walaupun semua hal yang berhubungan dengan astronomi sebenarnya adalah penerapan dari penginderaan jauh, faktanya merupakan penginderaan jauh yang intensif. Istilah penginderaan jauh umumnya lebih kepada yang berhubungan dengan terestrial dan pengamatan cuaca. Selanjutnya, komponen penginderaan jauh. Yang pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses inderaja terdiri atas: pertama, sistem pasif adalah sistem yang menggunakan sinar matahari. Yang kedua, sistem aktif adalah sistem yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Jumlah tenaga yang diterima oleh objek di setiap tempat berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: pertama, waktu penyinaran. Jumlah energi yang diterima oleh objek pada saat matahari tegak lurus atau siang hari lebih besar daripada saat posisi miring atau pada sore hari. Yang kedua, ada bentuk permukaan bumi. Permukaan bumi yang bertopografi halus dan memiliki warna cerah pada permukaannya lebih banyak memantulkan sinar matahari dibandingkan permukaan yang bertopografi kasar dan berwarna gelap, sehingga daerah bertopografi halus dan cerah terlihat lebih terang dan jelas. Selanjutnya ada keadaan cuaca. Kondisi cuaca pada saat pemotretan mempengaruhi kemampuan sumber tenaga dalam memancarkan dan memantulkan. Misalnya, kondisi udara yang berkabut menyebabkan hasil inderaja menjadi tidak begitu jelas atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Yang kedua ada atmosfer. Lapisan udara yang terdiri atas berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul-molekul gas yang terdapat di dalam atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Selanjutnya ada interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara. Tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Seterusnya ada sensor dan wahana. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada sensor fotografik dan sensor elektronik. Pesawat terbang rendah sampai menengah yang ketinggian peredarannya antara 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Kemudian ada pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Selanjutnya satelit. Satelit adalah wahana yang peredarannya antara 400 km sampai 900 km di luar atmosfer bumi. Selanjutnya wahana. Wahana adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan inderaja. Berdasarkan ketinggian persedaran dan tempat pemantauannya di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Saat ini banyak sekali satelit penginderaan jauh yang beredar. Masing-masing jenis satelit seperti Landsat
NOAA, Baskara, Spot, Envisat, Iconos, QuickBird, dan lain-lain, mempunyai karakteristik dan tujuan masing-masing. Citra merupakan alat utama untuk mengenali dan memahami berbagai penampakan objek di berbagai permukaan bumi melalui penginderaan jauh. Berdasarkan misinya, satelit penginderaan jauh dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu satelit cuaca dan satelit sumber daya alam. Macam-macam citra satelit yaitu citra satelit cuaca terdiri dari IROS-1, ATS-1, GOES, NOAA AVIHRR, MODIS, DMSP. Kemudian yang kedua, citra satelit sumber daya alam terdiri dari resolusi rendah yaitu SPOT, Landsat, Aster, citra resolusi tinggi yaitu Iconos dan QuickBird. Macam-macam satelit yaitu pertama ada satelit Landsat atau Lens satelit, kemudian satelit Spot atau System for Observation de la Terre, kemudian satelit Aster atau Advanced Spaceborne Emission and Reflection Radiometer, kemudian satelit QuickBird, satelit Iconos, satelit ALOS, satelit GeoA, satelit WorldView, dan yang terakhir satelit NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration. Selanjutnya ada metode interpretasi. Interpretasi citra merupakan kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Singkatnya, interpretasi citra merupakan suatu proses pengenalan objek yang berupa gambar atau citra untuk digunakan dalam disiplin ilmu tertentu seperti geologi, geografi, ekologi, geodesi, dan disiplin ilmu lainnya. Dalam pengklasifikasian citra secara digital mempunyai tujuan khusus untuk mengkategorikan secara otomatis setiap piksel yang mempunyai informasi spektral yang sama dengan mengikutkan pengenalan pola spektral, pengenalan pola spasial, dan pengenalan pola temporal yang akhirnya membentuk kelas atau tema keruangan atau spasial tertentu. Menurut SD dan Simonet pada tahun 1975, interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Selanjutnya ada GIS atau Geographic Information System. GIS atau Geographic Information System adalah sistem informasi khusus yang mengolah data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Dalam arti yang lebih sempit, yaitu sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Misalnya, data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Geographic Information System dapat diakses, ditransfer, ditransformasikan, diproses, dan ditampilkan dengan menggunakan berbagai macam program aplikasi perangkat lunak atau software. Salah satu produk yang paling umum dari GIS adalah peta. Peta umumnya mudah untuk membuat menggunakan GIS dan mereka sering cara yang paling efektif untuk mengomunikasikan hasil dari proses GIS. Oleh karena itu, GIS biasanya produsen produktif peta. Penggunaan GIS harus prihatin dengan kualitas peta yang dihasilkan karena GIS biasanya tidak mengatur prinsip-prinsip kartografi umum. Masa depan GIS untuk studi lingkungan, geografi, geologi, perencanaan, bisnis pemasaran, dan disiplin lainnya telah diuntungkan dari alat GIS dan metode. Bersama dengan kartografi, penginderaan jauh, sistem posisi global, fotogrametri, dan geografi, GIS telah berkembang menjadi sebuah disiplin dengan basis penelitian sendiri, dikenal sebagai ilmu informasi geografis. Baiklah, sekian hasil dari penjelasan saya mengenai metode penginderaan jauh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan penjelasan dari saya ini bermanfaat bagi saya dan bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.